social self. Kalau konsep diri aktual itu bagaimana saya sesungguhnya melihat diri saya sendiri. Tapi kalau yang aktual, bagaimana sesungguhnya orang lain melihat diri saya. Kalau konsep diri ideal, kita itu mau jadi seperti apa. Jadi kalau aktual itu kita orangnya kayak gini. Tapi kalau ideal itu kita maunya seperti apa. Nanti kalau itu dari private, dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau dari sosial itu maksudnya orang lain itu ngelihat kita kayak gimana. Terus kalau yang diri aktual ya. Tapi kalau yang diri ideal dari social self-nya, orang lain itu pengennya kita seperti apa. Paham ya? Jadi kan ada private self itu berarti dari diri kita sendiri. Kalau dari social self itu dari pandangan orang lain terhadap kita. Nah kalau aktual itu sebenarnya kita tuh kayak gimana lah. Kalau ideal kita harusnya kita seperti apa. Misalnya kita maunya seperti apa gitu. Paham Pak Mas? Pernah merasa orang lain salah menilai diri kita enggak? Pernah. Sering. Pernah merasa orang lain salah menilai kita enggak? Halo? Nah, terus ketika orang lain salah menilai diri kita, mbak-mbak sama mas-mas gimana? Cuek-cuek aja atau berusaha bilang, aku lo nggak kayak gitu, aku lo kayak gini? Coba menjelaskan. No comment. Sedang menjelaskannya. Iya sih. Cuman kan kadang-kadang memang ada tipe orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngejudge kita kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu itu saya nggak terima. Tapi kalau misalnya apa namanya istilah orangnya nggak yang langsung tiba-tiba kamu tuh gini gini gini, gini tapi maksudnya sudah tahu ya itu saya kadang-kadang berpikir masa sih kayak gitu. Kalau misalnya orangnya sudah ngomongnya lebih baik itu kadang-kadang bener nggak sih, terus kalau memang salah ya baru dijelaskan. Tapi kalau memang misalnya setelah menjelaskan tetap nggak ya sudah biarin dulu amat. Yang penting kan nggak ganggu orang kan gitu. Nah kategori konsep diri independen itu sendiri-sendiri ya, maksudnya antar individu. Tapi kalau interdependen itu ada keterkaitan satu sama lain. Ya kan kalau independen sendiri-sendiri, kalau interdependen itu berarti ada hubungan, ada keterikatan antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, kalau kepemilikan dan extended self itu kecenderungan seseorang untuk mendefinisikan dirinya berdasarkan kepemilikannya. Misalnya apa namanya? Kalau orang-orang yang punya rumah besar-besar itu berarti saya termasuk orang yang kaya misalnya, padahal misalnya utangnya banyak. Nah, itu kan beda cerita toh. Cuman kan orang lain nggak tahu kayak gimana, tapi dia sendiri merasa oh rumahku sudah besar berarti aku termasuk orang yang kaya. Nah, kan nggak tentu kan, bisa jadi sebenarnya dia misalnya rumah besar itu warisan dari orang tuanya kan juga bisa, tapi ketika dia tinggal di situ sebenarnya kehidupannya nggak seperti orang tuanya. Nah itu juga bisa terjadi. Nah ini kecenderungan seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan kepemilikannya. Terus kalau peak experience ini pengalaman ditandai dengan keberadaan perasaan yang lebih dari biasanya. Misalnya kita merasakan sesuatu, wah ini misalnya pergi suatu tempat, nggak pernah ngerasain atau nggak pernah ngeliat sesuatu yang sangat indah,
terus ngerasanya jadi senang sekali, atau ketika memakai baju bahannya seperti apa yang sebelumnya nggak pernah jadi senang banget. Nah itu namanya peak experience. Jadi pengalaman ini sangat lebih dari apa yang biasanya kita alami. Nah ini pola konsumsi dan konsep diri. Jadi ada produk, dari sisi produk itu kan ada citra merek, maksudnya image-nya seperti apa. Produk ini misalnya aman, atau produk ini jujur, atau produk ini kuat, itu kan ada citranya. Nah terus juga ada konsep diri dari konsumen. Jadi produk itu ada image-nya, ada personality-nya, konsep dari sisi konsumen ada juga. Nah terus apakah dua ini saling berhubungan, jadi antara konsep diri dan citra merek? Kalau memang misalnya iya, berarti ini cenderung si konsumen ini perilakunya mencari barang dan merek yang mempertahankan atau meningkatkan konsep diri. Jadi maksudnya misalnya kayak misalnya berani, kita cari ini sebenarnya nggak boleh jadi contoh ya, kayak rokok misalnya. Rokok kan iklannya kan kayak ada yang my adventure sampai ada yang kayak jarum, itu kan selalu petualangan kemana gitu kan, yang penuh tantangan. Nah misalnya kalau orang itu merasa dirinya memang petualang, cenderung dia akan memilih rokok tersebut misalnya. Atau misalnya rokok LA Light atau apa, itu kan cenderung kayak misalnya cowok yang cenderung LA itu lebih bukan petualang. Kalau LA itu lebih kayak yang bukan dandy juga, bukan maco, kayak semacam classy gitu loh, model bahasa Indonesianya ada yang bisa mendefinisikan maksud saya, nggak mudeng maksud saya tuh, tapi jadi kan image-nya seperti itu, karena merasa seperti itu dia pilih LA Light misalnya kayak gitu. Nah jadi kan karena untuk ya semacam elit gitulah, maksudnya high class macam gitu. Karena kalau dia merasa diri seperti itu, dia pilih yang itu karena untuk menunjukkan, aku loh pakai ini, aku termasuk golongan orang yang high class misalnya kayak gitu. Jadi meningkatkan konsep diri seperti apa. Nah dari situ itu akan asiknya rame-rame ya itu kalau buat orang yang suka kongko sama teman, itu kan dulu iklannya lucu-lucu toh, ada yang jambak-jambakan rambutnya teman. Jadi saya suka iklannya, itu lucu-lucu. Terus ada itu tadi, perilaku tadi itu akan meningkatkan kepuasan. Jadi pembelian berpengaruh pada pembentukan konsep diri yang diinginkan. Jadi merasa puas dengan image dari produk tersebut. Paham? Enggak, Mas? Yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Jadi pemasar sebaiknya membangun citra produk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep diri yang dianut oleh konsumen. Itu tadi dilihat dulu sasarannya siapa, target konsumennya siapa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konsep diri sebelum kita masuk ke gaya hidup? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Kalau gaya hidup itu cara seseorang menjalani kehidupannya, bagaimana seseorang menjalankan apa yang menjadi konsep dirinya. Jadi gimana kita hidup sehari-hari, misalnya kayak tadi merasa dirinya orang kaya, cenderung suka belanja, suka beli-beli, hobi shopping. Ada misalnya semua pembelian pakai kartu kredit, kartu kredit kan bayarnya nanti begitu akhir bulan pusing misalnya nggak bisa bayar itu,
Jadi kan gaya hidup itu gimana kita menjalankan kehidupan